ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. فإن أحسن الكلام وأبلغ النظام وأجمل البيان كلام رب العالمين على لسان حبيبي سيدي ولد عدنان Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Baqi di dalam salah satu kitab yang beliau tulis, yang isinya adalah wasiat, wasaya. Beliau menyatakan di dalam kitab tersebut yang berjudul Wasaya Ashab wa Hadaya Ahbab, Ahlul Jannati Thalathatun, penghuni surga itu hanya ada 3 golongan. Artinya jika kita tidak berada di 3 golongan tersebut, maka kita tidak mungkin disebut sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Kalau bukan sebagai penghuni surga, maka tempatnya bukan di dalam surga. Kalau tempat selain surga, di akhirat nanti hanya ada 2 tempat, imma jannah wa imma nar. Yang satu namanya surga, yang satunya namanya neraka. Hanya ada 2 tempat tersebut di akhirat. Maka beliau katakan ahlul jannati thalathatun, penghuni surga ada 3 model manusia. Yang pertama al-muhsinun, orang yang disebut sebagai al-muhsin, orang baik. Makna orang baik di sini al-muhsinun adalah orang yang baik di dalam pelaksanaan akan hak-haknya Allah, kewajiban-kewajiban Allah dia laksanakan dengan baik, dan juga dia baik di antara sesama manusia, maka disebut sebagai muhsinun, orang-orang yang muhsin. Jadi surga paling banyaknya penghuni di dalamnya adalah muhsinun, orang-orang berbuat, orang-orang yang baik. Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang muhsin. Di ayat yang lain Allah Ta'ala ceritakan sifat-sifat dan karakter orang-orang yang disebut sebagai muhsinun. Allah nyatakan alladzina hum
yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri mereka orang-orang yang disebut muhsin, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, senang berinfak, senang berbagi, senang menolong orang. Fis sarra'i wad dharra'i, di saat lapang maupun sempit, di saat kaya maupun tidak kaya, di saat bermasalah maupun tidak bermasalah. Dia punya sifat senang menolong orang, senang berbagi, senang berinfak. Itu ciri-ciri muhsin pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz. Dia adalah orang yang mampu menahan amarah, orang yang penyabar, hilim. Marah ada waktunya, ada tempatnya, ada saatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadid bi sur'ah innamal syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang jagoan itu bukan yang jago berkelahi, tapi orang yang jagoan itu, yang hebat itu ketika memuncak emosi, dia mampu menahannya. Dia hanya marah karena Allah, dia senang karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menolak karena Allah. Semuanya lillah wa li rasulih, maka sempurnalah keimanannya. Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah faqad istamala iman, faqad istamala iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, marah juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Itulah orang-orang yang disebut muhsinun, orang-orang yang baik. Bahkan perbuatan ihsan, orang yang disebut muhsin, perbuatannya disebut ihsan. Disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala kataba ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu bil-qatl wa idza dhabhtum fa ahsinu bil-hadl wal yu'idda ahadukum syafratahu wal yurid dhabihatahu. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jadi orang-orang yang muhsin itu dia berbuat baik kepada segala sesuatu, tidak memandang siapa orang yang ditolong, siapa objek yang dia akan berbuat baik kepada. Memang fitrahnya dia baik. Sehingga dikatakan oleh Nabi, Allah wajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Bahkan dalam kondisi berperang sekalipun, Nabi katakan kalau bunuh musuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Lagi perang, lagi jihad fisabilillah, fa idza qataltum fa ahsinu qitlatan. Kalau kondisi terdesak, kalian sedang jihad, lagi berperang, bunuh musuh kalian dengan cara yang baik. Tidak ada ajaran seperti ini. Ini ajaran yang ada pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, wa idza dhabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau kalian menyembelih hewan, akan kalian sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratan. Salah satu cara yang baik menyembelih hewan, tajamkan pisau tadi. Jangan sampai menyakiti hewan yang akan disembelih. Wal yurid dhabihatahu. Dan hewan yang mau disembelih, hibur terlebih dahulu hewan tersebut sebelum kalian sembelih. Tidak ada ajaran seperti ini. Ajaran seperti yang ada di dalam ajaran agama Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama membagi, ada disebut al-ihsan lillah, berbuat ihsan kepada Allah. Bagaimana cara kita berbuat ihsan kepada Allah? Di seluruh kehidupan kita selalu menghadirkan Allah ada. Allah melihat kita, Allah itu wujud, Allah mendengar kita, Allah mengetahui seluruh perbuatan kita. Itu perbuatan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, atau engkau yakini bahwa Dia melihatmu. Ini konsep ibadah di seluruh aktivitas mukallaf kaum muslimin, semuanya dihitung ibadah. Disuruh kita, dituntut kita berbuat baik. Maka ibadah itu bukan hanya menghadirkan Allah di saat sholat, tapi menghadirkan Allah itu ada di setiap waktu kita. Itu disebut al-ihsan billah. Kemudian al-ihsan li Rasulillah, berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengingatnya, dengan mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadzal yaum, terutama di hari Jumat, hari yang dimana Nabi perintahkan kepada kita untuk banyak mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita agungkan beliau, kita cintai beliau, dan seluruh yang beliau cinta itu adalah bagian ihsan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda dalam hatinya ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan simbol terbesarnya Allah, syiar terbesarnya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kita ihsan lil makhluk, berbuat baik kepada makhluk, manusiakah itu, hewankah itu, jinkah itu, malaikatkah itu, semuanya kita diperintahkan berbuat ihsan kepada makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Jadi diperintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu, kepada ihsan kepada Allah, kepada Rasul, kepada manusia, kepada jin sekalipun. Imam Nawawi mengatakan kalau uang tulang belulang, jangan kita sekedar beruang tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niatkan sedekah kepada jin muslim, kita dapat pahala sedekah. Nabi mengatakan tulang belulang itu adalah zatu ikhwanikum minal jin, kata Nabi. Tulang belulang itu adalah makanan dan bekal saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim, disyarahi oleh Imam Muslim. Kita diperintahkan berbuat baik kepada apapun itu, kepada makhluk Allah, kepada malaikat juga. Nabi mengatakan, "Man akala hadhil baqlata fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan makanan yang berbau bawang itu, yang mentah, yang mengeluarkan bau mulut, maka jangan masuk ke masjid kami. Kenapa? Karena mengganggu manusia dan yata'adda minhul malaika kama yata'adda minhu banu Adam, dan juga menyakiti malaikat. Malaikat terganggu dengan bau tersebut. Diperintahkan berbuat baik kepada malaikat. Nah, orang-orang yang berada di surga paling banyaknya adalah orang-orang seperti muhsin. Yang kedua, al-muhib, orang-orang yang punya kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak menghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Allah akan mengganti satu kelompok kaum yang dimana Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Keimanan kalian tidak akan sempurna terkecuali kalian mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, anak kalian dan seluruh manusia. Sayyidina Umar bin Khattab ketika bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbuk bi kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah, saya mencintai dirimu melebihi segala sesuatu kecuali dirimu. Kemudian Nabi mengatakan, "La ya Umar." Salah ya Umar, belum sempurna wahai Umar. Kamu harus mencintaiku melebihi segala
segala sesuatu, bahkan melebihi dirimu. Maka si Umar katakan, ya Rasulullah, al-an la uhibbu min kulli syai'in hatta nafsi. Wahai Rasulullah, sekarang saya cinta dirimu melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi diriku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. Kita dituntut oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad menuntut kita mencintai Nabi Muhammad melebihi segala sesuatu, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena apa yang Nabi sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah punya cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah dan kepada Rasulullah, pasti dia menjadi orang yang muhsin dan pasti dia menjadi orang yang muhib. Dan orang yang muhib kepada Allah, kepada Rasul, nanti Allah kumpulkan di hari kiamat satu barisan dengan mereka, satu barisan dengan para anbiya, satu barisan dengan para nabi, para rasul, para aulia, para solihin. Caranya adalah tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada mereka. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'aman ahbabta. Engkau dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cinta. Ada seorang laki-laki ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ma fi rajuli yuhibbu qauman wa lam yudrikhu. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, ada satu orang laki-laki, dia mencintai satu kelompok, satu kaum, tapi dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Dia hanya punya modal cinta saja kepada mereka. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Walaupun tidak pernah bertemu kita dengan Nabi Muhammad, terhalang oleh jarak dan waktu. Nabi Muhammad hidup 1000 tahun lebih, kita di masa sekarang. Tapi kita bisa bersama Nabi Muhammad nanti dengan cara apa? Cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kecintaan itu kita akan digabungkan, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun min Allah wa billahi 'alima. Al-Quran di surat An-Nisa, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia taat dan dia cinta kepada mereka. Maka Allah akan gabungkan mereka satu kelompok nanti di akhirat bersama para nabi, para aulia, para syuhada, para sholihin. Jadi jadilah kita pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita pencinta kepada orang-orang soleh, para aulia, kaum sholihin. Didik diri kita prasangka baik kepada orang. Kita mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani, kita prasangka baik, dia seorang wali yang dekat dengan Allah. Kita mendengar namanya Ahmad Ar-Rifai, prasangka baik kepada mereka. Kita mendengar nama sahabat Nabi, prasangka baik kepada mereka, mereka orang yang dekat dengan Allah. Kita mendengar namanya Ahlul Bait Nabi Muhammad, prasangka baik kepada mereka. Prasangka baik kita walaupun salah dapat kebaikan. Tapi kalau kita prasangka buruk kepada mereka, naudzubillah min dzalik, jadi catat sudah melakukan dosa. Allah perintahkan jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi prasangka kita kepada orang-orang soleh, kepada para aulia, para sholihin. Ini yang kedua. Yang ketiga, penghuni surga yang paling banyak yang ketiga adalah al-kafu anhu. Orang yang ketika hidupnya tidak pernah mengganggu manusia lainnya, tidak pernah jahat kepada orang. Yang ada dia bagikan malaikat, kata Imam Ghazali. Manusia ada 3 jenis ketika hidupnya. Yang pertama kal malaikat. Manusia ini seperti malaikat, cari keburukannya tidak ada. Setiap dia hadir orang senang, karena yang ada dia membawa kebaikan, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menzalimi orang. Orang semacam inilah yang akan banyak menghuni surga. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Siapa mereka? Alladzina yamshuna, mereka jalan di muka bumi hauna, rendah hati, tidak punya sifat sombong, tidak punya bangga diri. Dia adalah hamba. Dia sama manusia selalu menganggap dirinya yang paling hina. Ketika melihat manusia lain, dia
Dia menyatakan dirinya yang paling banyak dosa. Itu hamba-hamba yang rendah hati, Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Tidak pernah mengganggu orang. Kalau ketemu orang, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ketemu orang-orang yang tidak paham, dia berkata dengan ucapan yang membawa keselamatan, kebaikan. Mereka lah orang-orang yang paling banyak penghuni surga. Tidak pernah mengganggu orang. Sehingga seorang sufi bernama Yahya bin Muaz Ar-Razi, beliau mengatakan, "Idza la tastati'u an tanfa'al muslimin fala tadurruhum." Kalau engkau tidak mampu memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, maka jangan ganggu mereka. Kita masuk golongan ketiga, malaikat. Yang malaikat ini datangnya membawa kebaikan. Manusia jenis kedua kata Imam Ghazali, kal jidar, la yanfa wa la yadur. Dia seperti dinding, seperti tembok, benda mati, tidak memberikan bahaya dan juga tidak memberikan mudarat. Ini lumayan. Tapi yang ketiga kata Imam Ghazali, kasibah wal aqarib wal hiyyan. Ada jenis manusia ketiga, dia seperti hewan buas, seperti kalajengking, seperti ular. Adanya dia mengganggu orang. Kalau dia meninggal orang bahagia. Kalau dia ada orang terganggu. Ini kata Imam Ghazali, manusia yang paling buruk derajatnya di sisi Allah di hari kiamat. Inna asyaddan nas atau asyaddan nas manzilatan inda Allah Ta'ala yaumal qiyamah man ittaqa fuhsyah. Nanti katakan seburuk-buruknya manusia di hari kiamat di sisi Allah derajatnya, yaitu manusia yang ketika hidup di dunia semua manusia takut berdekat dengannya, takut bergaul dengannya, takut berhubungan dengannya karena kejahatannya. Ini manusia yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk kepada tiga golongan tersebut, al-muhsin, al-muhib dan al-kafir anhu. Dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama sebaik-baiknya manusia, yaitu para nabi, para rasul, para aulia, para solihin. Allah didik hati kita jadi manusia yang selalu prasangka baik kepada sesama muslim, menjadi manusia yang rendah hati, menjadi manusia yang tawadu, menjadi manusia yang khusyuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa bikum fi ma ayatul hakim wa taqabbal minni wa taqabbal